Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendirian. Semua negara saling terkoneksi, tidak ada yang terisolasi. Kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Kita harus fokus untuk bersinergi, untuk berkolaborasi, menyelamatkan dan membangkitkan dunia tempat kita hidup untuk segera bangkit kembali, pulih kembali. Pemirsa, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Governors dalam presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama atau komunike. Kesepakatan bersama ini mencakup pemulihan ekonomi global dan berkelanjutan, pemulihan kesehatan yang merata hingga yang terkait dengan perubahan iklim. Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama atau komunike. Ada 14 poin kesepakatan yang berhasil dirumuskan. Di antaranya, melanjutkan pemulihan sektor kesehatan yang merata secara global, mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh, dan inklusif, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan global dan menjaga stabilitas keuangan global, termasuk implementasi lanjutan dari peta jalan G20 tentang pembayaran lintas batas. Sebagai pemegang tampuk presidensi, Indonesia memiliki peran yang kuat dalam menjembatani kesepakatan tersebut. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi makro, G20 berkomitmen menerapkan kebijakan moneter yang terencana dan terkomunikasikan dengan baik. Disepakati dari sesi kedua ini perlunya bahwa dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global, G20 berkomitmen untuk menerapkan kebijakan normalisasinya yang dikalibrasi secara baik, diperhitungkan secara baik atau well calibrated. Juga direncanakan secara baik, well planned, dan juga dikomunikasikan dengan baik, well communicate. Ini penting agar normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju itu tentu saja berdampak minimal terhadap kondisi pasar keuangan global dan dampak rambatannya terhadap negara-negara berkembang. Dalam proses perumusan kesepakatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 3 isu yang pembahasannya cukup alot, yakni tensi geopolitik Ukraina dan Rusia yang berdampak pada prospek pemulihan ekonomi global, keuangan berkelanjutan, dan negara-negara miskin yang menghadapi masalah utang. Namun akhirnya para delegasi pemangku kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggota G20 sepakat bahwa peringanan utang negara miskin menjadi kunci ketahanan dan stabilitas dunia. Selanjutnya, kesepakatan bersama ini akan dibawa ke annual meeting IMF World Bank Amerika Serikat pada Oktober 2022 yang akan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Tim Liputan Metro TV. Ya, apa saja kemudian poin kesepakatan di jalur keuangan antara negara-negara G20? Kami akan membahasnya bersama staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Wempi Saputra, dan juga ada Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo. Selamat malam Bapak-bapak. Pak Dodi, Pak Wempi, apa kabar? How are you? Baik, saya ingin ke Pak Wempi terlebih dahulu. Sudah selesai kemarin rangkaian acara di FMCBG di tanggal 17-18 Februari. Apa saja hasilnya secara ringkas mungkin Pak Wempi? Silakan. Terima kasih Mas Wahyu. Pertemuan pertama
Finance Ministers and Central Bank Governors di bawah Presidensi Indonesia pada prinsipnya membahas 6 agenda prioritas. Pertama yaitu ekonomi dan kesehatan global. Yang kedua terkait dengan arsitektur keuangan internasional. Yang ketiga membahas terkait dengan sektor keuangan. Keempat membahas keuangan berkelanjutan. 5 infrastruktur dan keenam perpajakan internasional. Dalam konteks ekonomi dan kesehatan global, sebenarnya G20 memahami bahwa perekonomian global tumbuh moderat dalam kondisi yang tidak sinkron. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain adalah gangguan pasokan global, kenaikan tensi geopolitik, termasuk juga bagaimana proses penanganan pandemi dan distribusi vaksin. Nah, di sini G20 berkomitmen untuk melakukan koordinasi kebijakan yang lebih erat, termasuk tadi memastikan akses vaksin yang aman, adil, terjangkau, dan terutama bagi negara-negara miskin. Terkait dengan arsitektur keuangan internasional, G20 memberikan dukungan kepada negara miskin. Kita tahu yang sudah menikmati restrukturisasi penundaan utang itu 48 negara miskin dengan nilai 12,9 miliar dolar. Programnya namanya adalah Debt Service Suspension Initiative. Jadi inisiatif untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga utang bagi negara-negara miskin. Nah, di sini dilanjutkan kembali maksudnya dengan suatu program yang namanya Common Framework Beyond Debt Treatment. Jadi kelanjutan dari restrukturisasi utang ini bagi negara-negara miskin. Saat ini yang sudah apply ada 3 negara, negara Chad, negara Ethiopia, dan negara Zambia. Ini yang akan ditreatment utangnya. Terkait dengan sektor keuangan, di sini barangkali nanti Pak Dodi akan bisa elaborate lebih banyak bagaimana G20 juga menyepakati suatu kerangka pengaturan dan pengawasan kripto aset salah satunya. Terus juga bagaimana dampak dari pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi UMKM, kaum perempuan, kaum muda, dan lain-lain. Nah, di sini juga dibahas di sana di dalam konteks sektor keuangan. Untuk keuangan berkelanjutan, ini terkait dengan transisi ekonomi hijau. Jadi kita mendorong pembahasan kebijakan atau bauran kebijakan menuju netralitas karbon dan net zero emission. Tentunya ini inline dengan Paris Agreement yang sudah sama-sama kita ketahui. Infrastruktur fokus kepada bagaimana pengembangan infrastruktur digital, investasi di infratech, dan utamanya adalah untuk mempersempit kesenjangan digital. Nah, di sini akan melibatkan sektor swasta. Sedangkan untuk perpajakan internasional, fokusnya ada 2 pilar, pilar 1, pilar 2. Pilar 1 untuk hak pemajakan terhadap keuntungan perusahaan multinasional, dan pilar 2 terkait dengan efektif global minimum tax. Demikian. Oke, baik. Pak Wempi, jadi ada 6 hal fokus, tetapi saya ingin mulai dulu dari hal yang paling dekat saat ini adalah bagaimana masing-masing negara G20 ini bisa pulih dari pandemi. Tentu kapasitasnya juga berbeda-beda di setiap negara anggota. Bagaimana kemudian menyimbangkannya? Dan bagaimana sikap dari Presidensi Indonesia sendiri? Ini pertanyaan termasuk yang paling fundamental ditanyakan dan menjadi pembahasan utama di dalam FMCBG yang lalu. Pertama, bahwa G20 kita menyepakati seluruh members bahwa pemulihan ekonomi global sekarang ini berlangsung secara moderat, tidak seimbang. Nah, ada penyebabnya yang namanya tadi gangguan dari supply, kemudian ada supply demand mismatches, jadi ketidakcocokan antara supply dan demand akibat dari pandemi, di mana korporasi-korporasi bangkrut, tidak berproduksi, dan sekarang sudah mulai bangkit, tetapi supply-nya tidak bisa serta-merta menyediakan barang. Yang ketiga terkait juga peningkatan harga komoditas, Mas Wahyu, termasuk harga energi. Kita tahu 5-10% inflasi di beberapa negara anggota G20 itu disebabkan oleh kenaikan harga energi. Nah, disinilah ada suatu kesepakatan di dalam komunike pada saat negara G20 melakukan yang namanya exit strategi, koordinasi pemulihan ekonomi jangka pendek masing-masing negara itu masing-masing saling mengomunikasikan, menyampaikan rencananya seperti apa sehingga negara lain bisa memberikan antisipasi. Presidensi Indonesia mendorong pembahasan tersebut supaya nanti well calibrated, well planned, dan well communicated exit policy itu dilakukan bersama-sama.
Oke, baik. Saya ingin ke Pak Dodi dari sektor keuangan bicara soal pemulihan ekonomi global, kapasitas kita sebagai presidensi G20. Apa kemudian yang ditekankan, Pak Dodi? Terima kasih Bapak Yu. Artinya kalau memang kita melihat kemarin dari sisi adopsi komunike yang diambil oleh tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral, memang sangat kuat sekali bagaimana komitmen G20 untuk tumbuh bersama, untuk tumbuh lebih maju, tumbuh lebih kuat, berkesinambungan dan hijau. Ini merupakan semacam semangat bersama yang kita lihat semacam kesepakatan untuk kita melangkah dari sisi pandemi. Yang kedua adalah melihat masalah sustainabilitas, masalah stabilitas yang harus dikedepankan di tengah-tengah risiko yang sedang muncul saat ini dalam perekonomian global, salah satunya adalah masalah inflasi. Tentunya dalam hal ini G20 member sepakat untuk mengambil sebuah langkah-langkah bersama untuk tentunya menjaga stabilitas dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Disinilah kemudian beberapa risiko terus diwaspadai, bagaimana memantau risiko terkait dengan risiko geopolitik, termasuk risiko terkait dengan varian COVID dan seterusnya. Itu di jangka pendek. Kalau kita melangkah di jangka menengah panjang, memang yang menjadi penting adalah ekonomi harus tumbuh berkelanjutan di jangka yang menengah panjang. Memang yang menjadi penting adalah G20 melihat masalah pandemi itu menjadi prasyarat utama untuk ditangani. Nah, risikonya adalah, hambatannya adalah banyak negara miskin, banyak negara berkembang yang memiliki keterbatasan dari sisi pendanaan, kapasitas pendanaan, dari sisi akses kepada vaksin. Memang kesepakatannya adalah kemudian bagaimana kemudian distribusi vaksin itu bisa dilakukan secara cepat, secara aman, berkeadilan, terjangkau bagi semua negara. Inilah yang kemudian kita lihat merupakan kesepakatan bersama untuk menuju kepada ekonomi yang lebih maju, recover together dan recover stronger. Oke, baik. Meski ada juga kontraksi ekonomi global yang diprediksi 4,4% di tahun 2022 mendatang. Apa kemudian yang disepakati? Apa kemudian yang dibahas di forum FMCBG kemarin? Nanti Pak Dodi, Pak WMP, kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ada 6 agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan jalur finansial atau finance track G20 di bawah presidensi Indonesia. 6 agenda utama tersebut diantaranya: yang pertama akan membahas mengenai exit strategi pasca pandemi COVID-19, di mana banyak negara yang memberikan stimulus selama pandemi COVID-19 dan saat ini beberapa negara mulai mengurangi stimulus ekonominya. Kebijakan seperti inilah yang akan dikomunikasikan supaya harmonis antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua juga akan dibahas bagaimana penanganan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kali ini yang akan dibahas adalah sektorial, di mana pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor tenaga kerja dan sektor keuangan, sehingga akan dibahas bagaimana supaya sektor tenaga kerja dan sektorial bisa kembali pulih pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga juga akan dibahas bagaimana memperkuat sistem pembayaran di tengah maraknya transaksi digital. Yang keempat juga tentang sustainable finance atau keuangan yang berkelanjutan supaya transisi energi dapat terjangkau bagi semua negara dalam menghadapi perubahan iklim. Dan yang kelima juga akan dibahas mengenai inklusi keuangan, terutama bagaimana UMKM dapat mengakses produk jasa keuangan melalui teknologi digital. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai sistem perpajakan internasional untuk menciptakan rezim perpajakan yang memberikan kepastian hukum dan transparansi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kami bersama staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan WMP Saputra dan juga Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saya ingin kembali ke Pak WMP lagi soal pemulihan ekonomi global yang diprediksi pada tahun ini 2022 ini masih akan terkontraksi 4,4% kira-kira. Bagaimana mitigasinya dalam pembahasan kemarin? Setelah kontraksi 3,3% pada tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi global, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi global akan tumbuh sebesar 5,9% di tahun 2021, Mas Wahyu. Dan kemudian akan mengalami moderasi menjadi 4,4% pada tahun 2022. Konteks ini memberikan informasi bahwa ekonomi global sebenarnya telah pulih.
namun tidak merata karena ada 3 faktor utama. Satu, faktor kesehatan. Masih menyebarnya berbagai varian yang kita tidak tahu varian dari COVID-19 ini bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan. Namun apabila pandemi tidak terkendali, maka itu akan menyulitkan pemulihan ekonomi. Artinya kata kunci untuk mengendalikan pandemi, termasuk percepatan vaksin, pengiriman obat terapeutik, diagnostik, itu menjadi hal yang sangat signifikan. Yang kedua ada faktor ekonomi, kesenjangan dari supply. Ada supply demand mismatches. Ada terganggunya atau mungkin kenaikan harga komoditas, termasuk di bidang energi. Nah, di sini juga menyebabkan inflasi, terutama bagi negara-negara di G20 dan tentunya juga negara-negara lain. Yang ketiga, ada tensi geopolitik. Kita tahu sekarang ini sekarang sedang terjadi bagaimana krisis di Ukraina terkait dengan tensi geopolitik ini. Nah, mitigasinya adalah tadi bagaimana mengomunikasikan perubahan kebijakan satu negara. Apabila ingin melakukan exit strategi, mengurangi stimulus terhadap perekonomian, dikomunikasikan kepada sesama members, kepada negara-negara yang lain. Pada saat yang sama, negara-negara di G20 bersepakat, kita sekarang mengendalikan pandemi saat ini, tetapi juga harus mencegah pandemi di masa depan. Mencegah pandemi di masa depan ini disebut dengan pandemic prevention, preparedness, and response. Artinya, kita melakukan antisipasi terhadap bagaimana kesenjangan pendanaan untuk mengatasi pandemi yang mungkin kita tidak tahu terjadi di masa depan. Nah, yang terakhir di sini adalah bagaimana kita mengatasi luka akibat pandemi. Kita tahu dengan rendahnya produktivitas, rendahnya investasi, banyaknya pengangguran, korporasi pada tutup. Semuanya membutuhkan waktu. Perlu suatu reformasi struktural dalam kerangka untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkualitas ke depan. Pada saat yang sama, kita juga melakukan perubahan dari kebiasaan normal baru yang mungkin termasuk juga bagaimana penguasaan teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesemuanya ini dilakukan pembahasan secara bersama dan mendapatkan berbagai kesepakatan. Baik. Pak Wempi, tantangan ya soal pemulihan ekonomi terkait faktor arsitektur kesehatan global pasca pandemi ke depan, bahkan mulai dari sekarang juga untuk penuntasan pandemi, ditambah lagi juga ada faktor ekonomi. Dan juga geopolitik, Pak. Supply chain ini juga terancam terpengaruh dari konflik yang terjadi di Ukraina misalnya. Apa kemudian yang dikeluarkan gagasannya? Dalam konteks hambatan terhadap kesehatan, negara-negara di G20 menyepakati 2 hal. Satu, bahwa negara G20 harus menyiapkan suatu skema pendanaan untuk mencegah pandemi di masa depan. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan. International Protocol Standard, misalnya untuk travelers. Bagaimana melakukan percepatan vaksinasi khususnya kepada negara-negara miskin. Nah, di sana ada suatu gugus tugas, Mas Wahyu. Gugus tugas para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk tadi merumuskan. Mengatasi kesenjangan pendanaan, termasuk juga bagaimana melakukan pengendalian pandemi sekarang ini ataupun di masa depan. Yang kedua terkait dengan sisi tensi geopolitik. Kita tahu sebenarnya forum G20 basisnya adalah finance track atau jalur keuangan. Di sini kita menyepakati pada saat terjadi gangguan supply ataupun demand akibat dari tensi geopolitik, kita melakukan konsultasi dengan IMF, dengan World Bank, dengan sesama negara G20. Sehingga ada kesepakatan bagaimana sisi kompromi yang bisa dilakukan agar agar disrupsi supply, demand, dan gangguan terhadap perekonomian bisa sama-sama diatasi. Tentu di sana, di jalur Sherpa, juga akan dibahas penyelesaiannya secara politik. Yang ketiga, terkait dengan faktor yang sektor keuangan, masalah gangguan kesenjangan supply tadi. Nah, disinilah diberikan semacam insentif. Kalau kita lihat tadi, ada pembahasan di bidang infrastruktur, di mana akan mendorong suatu pelibatan sektor swasta untuk investasi di bidang infrastruktur digital. Ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang khususnya yang terdampak akibat pandemi yang sedemikian dalam. Sehingga investasi di bidang infrastruktur ini digabungkan dengan kebijakan struktural masing-masing negara digunakan nanti untuk mengatasi. Supaya produktivitas dari sektor-sektor ekonomi bisa kembali bangkit. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Dodi, jadi bagaimana kemudian hal yang disepakati untuk mendukung stabilitas makroekonomi Pak Dodi dan juga sistem keuangan global?
Artinya kesepakatan yang diambil oleh member dari G20 memang adalah melihat masalah stabilitas itu harus dilakukan. Di tengah-tengah memang sekarang risikonya muncul untuk mengganggu kepada pertumbuhan ekonomi itu bisa berkelanjutan. Risiko terkait dengan inflasi merupakan masalah yang sangat kuat dilihat oleh semua negara tentunya dengan beberapa faktor, apakah itu karena harga komoditas maupun juga karena perkembangan yang terjadi karena supply shock. Kesepakatan memang lebih melihat adalah bagaimana kemudian pada saat exit policy dilakukan oleh semua negara, paling tidak memperhatikan dampak rambatan spillover kepada negara lain. Ini sangat terasa sekali bagi negara-negara berkembang, negara-negara emerging, bagaimana terasa sekali spillover dari suatu kesepakatan, suatu kebijakan yang diambil oleh negara maju kepada negara-negara tersebut. Inilah yang kemudian diinginkan, tentunya tanpa ini merupakan suatu banding kebijakan, adanya suatu komunikasi secara transparan dari terutama negara major, negara-negara besar, terhadap kebijakan yang diambil oleh mereka yang tentunya harus bagi negara berkembang segera mengantisipasi. Karena memang inilah menjadi salah satu risiko yang selalu kita lihat pada akhirnya volatilitas dari aliran modal ke negara-negara tersebut. Demikian Pak Wayu. Oke, baik. G20 kan juga sudah menegaskan komitmen juga Pak Dodi untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang. Apa kemudian yang disepakati di sana? Untuk ketahanan keuangan jangka panjang tentunya adalah bagaimana melihat sektor keuangan itu tumbuh. Dalam hal ini adalah kita melihat dalam pembahasannya adalah risiko yang muncul karena proses digitalisasi teknologi kepada sektor keuangan. Memang itu semua memberikan manfaat kepada sektor keuangan secara jelas. Positif sekali kepada tentunya memperluas dari sisi source financing melalui tentunya pendekatan digital. Namun demikian yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian G20 sepakat melihat risiko daripada digitalisasi ini yang harus diantisipasi terutama kepada sektor keuangan. Inilah yang kemudian melihat sisi lain dari macro impact financial impact, macro financial impact dari suatu proses berkembangnya digitalisasi teknologi. Itu yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah tentunya dalam melihat masalah financing ini adalah juga melihat bagaimana sumber-sumber pertumbuhan, sumber-sumber pembiayaan itu juga bisa muncul dari pembiayaan di luar perbankan. Nah, dalam hal ini adalah tentunya sektor-sektor non-keuangan, non-perbankan, sebagai salah satu sumber financing bagi perekonomian yang harus segera dibangun. Dan yang ketiga adalah tentunya dalam jangka pendek kembali kepada isu masalah bagaimana exit dari sektor keuangan secara smooth, bagaimana tentunya luka di dalam sektor keuangan itu bisa diatasi. Karena masalah scarring effect sektor keuangan merupakan salah satu isu yang mempengaruhi nanti pada akhirnya stabilitas di sektor tersebut. Baik, Pak Dodi, saya ingin perdalam lagi nanti soal proses digitalisasi ini di sektor keuangan dengan berbagai macam risikonya. Tetapi kita juga sudah sangat bergantung dengan proses apa yang dinamakan digitalisasi ini. Tidak bisa dinafikan begitu ya. Kita akan kembali nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, digitalisasi telah melahirkan peluang baru dalam upaya mendorong percepatan inklusi keuangan. Karena itu pemerintah Indonesia dalam presidensi G20 terus mendorong agar inklusi keuangan dapat membantu struktur ekonomi nasional dan juga negara-negara anggota. Inklusi keuangan secara digital menjadi salah satu agenda prioritas dalam presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Dengan memanfaatkan digitalisasi, inklusi keuangan dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM. Target inklusi keuangan yang ingin dicapai Indonesia antara lain semakin banyaknya produk UMKM yang berbisnis di pasar digital, serta meningkatnya layanan keuangan secara digital. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia tahun 2021, sebanyak 20% UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan melakukan digitalisasi usaha melalui pemasaran online. Di sisi lain, layanan keuangan digital di masa pandemi juga meningkat pesat. Ditunjukkan melalui transaksi keuangan secara elektronik yang mencapai 27 triliun rupiah pada tahun 2021 atau meningkat 230% dibanding tahun 2020.
Melalui perannya di presidensi G20, Indonesia mendorong sejumlah kesepakatan untuk memberikan manfaat inklusi keuangan bagi keberlangsungan ekonomi UMKM. Salah satunya dengan memberikan akses keuangan bagi UMKM serta menciptakan ekosistem pendukung bisnis UMKM. Kemudian, kesepakatan tersebut juga menekankan pada keterlibatan yang berkelanjutan kaum pemuda dan perempuan di bidang UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Dodi. Pak Dodi, tadi Anda sudah menyinggung soal proses digitalisasi di sektor keuangan yang banyak memberikan blessing, terutama karena pandemi begitu ya Pak. Ini tidak bisa kita nafikan. Transaksi keuangan sendiri kita saksikan tadi di tayangan 230% Pak. Karena pembayarannya juga kita sudah digital sekarang. Tetapi kita tahu masih ada risiko-risikonya dari produk-produk turunannya. Bagaimana kemudian yang disiapkan? Terima kasih. Jadi memang konteks digital itu sekarang sudah menjadi salah satu bisa dikatakan sebagai suatu tools atau dari sisi pendorong dari sisi pertumbuhan melalui tentunya aksesibilitas. Meletakkan digitalisasi di dalam konteks agenda G20 adalah bagaimana digital itu adalah membantu untuk inclusion. Inclusion terutama bagi kelompok tertentu, baik itu gender, baik itu youth, baik itu women, baik itu tentunya adalah UMKM. Jadi di sini adalah meletakkan digital ini adalah dalam sisi bagaimana kelompok-kelompok tersebut punya akses pertama kepada pasar ekonomi, yang kedua adalah dari sisi bagaimana punya akses kepada sektor keuangan. Tentunya di dalam pembahasan financial inclusion dan digitalisasi sebagai satu topik bersama, masalah digital ini didekatkan bagaimana pada akhirnya kelompok UMKM, kelompok gender, kelompok youth sebagai satu unit usaha punya kesempatan untuk pertama membuka pasar, yang kedua adalah mencari source of financing. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dari sisi kemajuan yang diperoleh dari G20 dari sisi tentunya melihat masalah inclusion ini. Topik ini sangat didukung oleh semua negara karena isu masalah inclusion terutama dampak dari pandemi ini sekarang menjadi salah satu isu yang mengemuka di banyak negara. Oke, baik Pak Dodi. Kemudian soal produk-produk yang dihasilkan di sektor keuangan, kita tahu soal kripto aset Pak, ini didiskusikan bagaimana kemudian untuk menjaga agar stabilitas ekonomi di sektor keuangan ini bisa tetap stabil Pak. Masalah digital di sektor keuangan merupakan sekali lagi menjadi salah satu sisi positif dari sisi stabilitas sektor keuangan. Melihat bahwa tentunya dengan adanya digital, proses sektor keuangan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan tentunya akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Namun demikian, tetap melihat dari sisi digital ini kepada sektor keuangan sebagai suatu resiko yang bisa tentunya berakibat kepada masalah instabilitas. Salah satunya adalah masalah cryptocurrency, kripto aset. Apapun namanya, kripto ini tentunya memberikan banyak nilai tambah kepada investor tentunya. Dari sisi tentunya adalah bagaimana return yang mereka peroleh dengan kandungan risiko yang lebih besar. G20 sepakat untuk melihat pertama adalah masalah kripto ini harus diikuti dengan dukungan aturan dan pengawasan yang kuat. Disinilah kesepakatan bersama bahwa kedua hal ini memang masih belum bisa katakan strong ataupun bisa dikatakan robust di semua negara. Sehingga keinginannya adalah selesaikan dulu masalah pengawasan, selesaikan dulu masalah aturan, untuk kemudian tentunya kita baru bisa bicara masalah manfaat dari kripto yang sustainable. Ya, karena sudah ada juga akan ada juga central bank digital currency. Kemudian implementasinya itu bagaimana Pak Dodi? Nanti dijawab di segmen berikutnya, kita harus jeda lagi. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita kembali lanjutkan lagi perbincangan. Sebelum saya ingin ke Pak UMP, saya ingin ke Pak Dodi lagi sedikit Pak soal hasil komunike kemarin. Salah satu poinnya adalah soal central bank digital currency ini Pak. Yang kemudian masih banyak pertanyaan implementasinya kira-kira bagaimana nanti Pak? Ya, untuk masalah CBDC, Central Bank Digital Currency, memang ini merupakan semacam keinginan dari beberapa negara untuk tentunya sebagai solusi atas berkembangnya digital currency yang dikeluarkan oleh private. Memang kita tahu bahwa tentunya
masalah currency apapun bentuknya, digital, non-digital, itu merupakan kewenangan daripada otoritas. Oleh karena itu memang perkembangan yang terjadi adalah beberapa negara tetap melihat CBDC ini patut untuk segera dibahas, terutama adalah melihat kembali masalah implikasi makrofinansialnya. Apakah CBDC justru membuat efektivitas kebijakan itu semakin kuat, terutama kebijakan moneter, ataukah justru sebaliknya? Bagaimana kemudian dari sisi pengaturan uang beredar dengan adanya CBDC ini? Hal inilah yang kemudian dilihat. Namun demikian, tahapan kedua yang menjadi lebih penting adalah bagaimana konteks desain, konteks operasional daripada CBDC. Nah, hal yang kedua ini yang masih menjadi satu diskusi yang tentunya nanti akan dilakukan pendalaman oleh lembaga internasional tertentu, yaitu oleh FSB, Financial Stability Board, yang mempunyai roadmap untuk tentunya pendalaman terhadap CBDC. Kami dari Presidensi Indonesia tentunya sangat mendukung untuk pembahasan CBDC ini menuju kepada langkah yang lebih maju sesuai dengan roadmap yang ada di FSB. Baik. Saya ingin ke Pak Wempi, saya ingin balik lagi Pak Wempi soal arsitektur kesehatan global, karena ini kan kita juga masih di tengah-tengah pandemi, mitigasi pandemi di masa depan tadi Anda juga sudah katakan. Bagaimana kemudian yang disiapkan, Pak? Jadi ada 3 tahapan, soalnya dalam konteks pencegahan pandemi di masa depan. Pertama, G20 dengan gugus tugasnya itu menganalisis kesenjangan pendanaan atau financing gaps. Sekarang ini hampir semua pendanaan adalah untuk mengatasi pandemi yang sekarang terjadi. Nah, setelah dicek kita tahu biaya akibat penanganan atau mungkin akibat COVID ini kepada perekonomian dunia itu kira-kira 12,1 triliun US dollar. Suatu angka yang sangat-sangat besar. Disitulah kesenjangan pendanaan atau financing gaps tadi dihitung. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk mencegah dan kemudian membuat suatu kumpulan atau mungkin pendanaan yang melibatkan semua negara-negara G20 untuk kemudian kita mencegah pandemi dengan cara apa? Mempercepat vaksinasi, mengirimkan obat-obat terapeutik dan diagnostik. Yang keduanya, kita juga melakukan yang namanya bagaimana existing mekanisme yang sekarang ini ada. Kita tahu ada platform yang namanya ACTA, Access to COVID Tools Accelerator. Ada COVAX, COVID Vaccine Accelerator, yang semuanya juga memberikan kemudahan-kemudahan dan harga yang murah untuk mendapatkan vaksin. Supaya inisiatif ini tidak tumpang tindih, maka dilakukan pemetaan. Yang ketiga adalah bagaimana caranya nanti koordinasi antara para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan ke depan untuk pencegahan pandemi tadi dilakukan sesuatu dalam bentuk struktur yang lebih mapan. Apabila pendanaan sudah kita identifikasi kebutuhannya berapa, struktur koordinasinya sudah lebih mapan sehingga bisa diidentifikasi. Caranya kita bisa melibatkan dari WHO ataupun koordinasi dengan World Bank sebagai suatu lembaga yang selama ini menangani baik itu dari sisi pandemi ataupun menangani dari sisi financing. Jadi kerjasama antara boleh dikatakan WHO, World Bank dan kemudian dikoordinasikan oleh negara-negara G20 tadi menyiapkan suatu protokol untuk penanganan pandemi di masa depan dan juga menyiapkan pendanaannya. Jadi lewat salah satunya tadi lewat World Bank begitu ya, ketika nanti tentu kita tidak berharap ada pandemi baru lagi nanti, tetapi dari pandemi COVID-19 ini kita juga belajar bahwa kesenjangan itu ada, pemerataan kesehatan itu masih menjadi isu besar sampai kemudian sekarang divaksin. Jadi itu nanti teknisnya bagaimana Pak untuk negara-negara itu yang kapabilitasnya itu tadi masih tidak maksimal, tidak cukup? Saat ini memang format dan juga bentuk koordinasinya dan juga financing gap analisisnya sedang dilakukan, Mas Wahyu. Tetapi kalau kita lihat misalnya saat ini juga sudah dilakukan berbagai inisiatif di dunia dan global untuk membantu negara-negara miskin, terutama barangkali di Afrika. Kita tahu tingkat vaksinasi di Afrika kemarin mungkin di bulan Februari awal itu sekitar 10%. Jauh di bawah tingkat vaksinasi di negara-negara berkembang, bahkan di negara-negara maju. Risiko dari penularan COVID karena tingkat vaksinasi yang masih rendah itu artinya sangat tinggi. Bukan hanya bagi negara yang bersangkutan, juga bagi negara-negara lain. Disinilah diperlukan satu skema bantuan bagaimana percepatan vaksin itu bisa dilakukan. Distribusi vaksinnya bisa dilakukan secara lebih cepat
dan juga bantuan. Vaksinnya tersedia, dokternya juga dicek cukup atau tidak. Dokternya ada, vaksinnya ada, tempat penyimpanannya seperti apa. Jadi betul-betul suatu skema yang selama ini sudah dilakukan, baik itu G2G, kemudian bantuan dengan berbagai platform tadi yang ACTA ataupun COVAX. Nah sekarang kita coba diintegrasikan sehingga pencegahan pandeminya bisa menjadi lebih efektif. Jadi tetapi formulasinya semua masih disiapkan ya, mekanismenya ya Pak? Masih disiapkan formulasinya. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Dodi. Pak Dodi, saya masih tertarik tadi soal keberadaan CBDC ini. Nanti kira-kira perannya seperti central bank atau bagaimana? Apa perbedaannya Pak? Diferensiasinya bagaimana kemudian nanti prakteknya? Tentunya CBDC ini sama seperti kita memiliki mata uang dalam bentuk bills, dalam bentuk fisik, dalam bentuk tentunya yang non-digital. Hanya saja ini sekarang ini adalah bentuk digital, tentunya dalam sisi pengedarannya kita tidak melihat lagi pengedaran dalam bentuk pengedaran uang secara fisik, dalam bentuk misalnya truk ataupun dalam bentuk iring-iringan, karena semuanya ini dilakukan secara digital. Efisiensi pasti akan terbentuk sebagaimana tentunya dari sisi manfaat yang kita peroleh dari digital. Dan tentunya dari sisi kecepatan daripada pengedaran uang juga tentunya bisa saja akan lebih cepat, tentunya multiplier akan semakin lebih cepat, dari sisi financing pada perekonomian juga akan lebih baik. Tentunya dalam hal ini adalah semuanya ini tentunya kalau kita melihat bahwa semua akses daripada dampak dari sisi digital ini konten dari sisi bank sentral melakukannya dengan baik. Dan tentunya sangat padat sekali dengan risiko-risiko teknologi yang bisa saja akan berpengaruh kepada konteks nanti pengedaran uang itu sendiri. Banyak negara melihat bahwa konteks digital currency melalui central bank ini akan menekan risiko lebih rendah ketimbang di dalam bentuk digital currency yang dikeluarkan oleh private. Terutama adalah kepada bagaimana pengaruh kepada kebijakan moneter itu sendiri, kepada aliran modal, kepada pengelolaan tentunya aliran modal itu sendiri kalau seandainya itu dilakukan secara digital currency oleh private. Nah inilah yang kemudian mereka merasa penting untuk kemudian CBDC ini harus disegerakan. Baik Pak Dodi, Pak WMP, kita masih punya satu segmen lagi, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke Pak WMP. Jadi Pak WMP, dari presidensi G20 kita ini kemudian bagaimana caranya untuk mendorong sistem keuangan yang berkelanjutan, Pak? Apa hasil yang disepakati dari FMCBG kemarin? Baik, ini dalam konteks sistem keuangan yang berkelanjutan, salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan di dalam FMCBG ataupun di dalam pertemuan level deputi. Jadi ada 3 hal di sini, Mas Wahyu. Pertama, bagaimana negara-negara di G20 itu mendiskusikan dan mendorong suatu bauran kebijakan menuju netralitas karbon dan net zero emission. Intinya adalah untuk mewujudkan perjanjian Paris. Nah, di sini adalah komitmen global kita untuk melakukan pengurangan, atau mungkin dalam konteks ini adalah net zero emission. Yang kedua, perlunya suatu kolaborasi. Nah, sini dalam kerangka adalah untuk menentukan suatu mekanisme atau mungkin insentif dari transisi ekonomi hijau tadi. Jadi kita tahu di negara maju sudah menerapkan suatu platform environment, social, governance. Barangkali kalau di negara berkembang, environment-nya lebih dominan. Tetapi masuk ke dalam faktor sosial, masuk ke dalam faktor governance, itu adalah sesuatu yang sangat menantang. Ini juga bagaimana kita meningkatkan kapasitas untuk bisa memenuhi. Sehingga proyek-proyek yang ada di Indonesia misalnya bisa comply, bisa memenuhi syarat dari platform global untuk investasi tadi. Yang ketiga, bagaimana kita juga di negara G20 mendorong kembali ini komitmen negara-negara maju. Kan negara maju itu punya komitmen untuk pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar per tahun sampai dengan tahun 2025. Nah, di sini disuarakan kembali. Komitmen ini seyogianya bisa direalisasikan dan Indonesia siap menjadi piloting untuk melakukan bagaimana tadi inisiatif terhadap pengurangan atau mungkin net zero emission itu bisa dilakukan. Jadi yang kedua adalah dalam G20 juga diskusinya lebih lanjut terkait dengan peta jalan
keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance Roadmap. Nah, di sini Indonesia mengusung ini Mas Wahyu, suatu platform yang namanya transisi yang just and affordable. Just artinya adil dan affordable terjangkau. Adil artinya transisi menuju ekonomi hijau itu memperhitungkan stage of development atau mungkin kerangka tahapan pembangunan di masing-masing negara. Sedangkan affordable, tentunya transisi menuju ekonomi hijau ini harus dihitung. Apakah dampak terhadap industri berapa banyak? Dampak terhadap APBN, dampak terhadap konsumen. Semuanya harus diperhitungkan sehingga proses transisinya bisa lebih adil dan terjangkau. Oke, baik. Jadi singkat Pak, agenda selanjutnya di Finance Track ini apa? Dalam konteks pertemuan lanjutan kedua nanti di Washington DC, rencana tanggal 20 April 2022, kita mengusulkan 3 agenda utama. Pertama tentunya terkait dengan Global Economic Outlook. Di sini kemungkinan besar akan dibahas mengenai tentunya bukan hanya pemulihan ekonomi, penanganan pandemi atau sektor kesehatan, dan juga tensi geopolitik kelihatannya akan banyak sekali mengundang berbagai tanggapan-tanggapan. Yang kedua terkait dengan arsitektur keuangan internasional. Forum G20 menginginkan atau ingin menegaskan kembali komitmen untuk membantu restrukturisasi utang, khususnya di negara-negara miskin, sehingga bisa dibantu secara lebih cepat. Jadi di sini proses penguatan arsitektur keuangan internasional, termasuk melalui aliran modalnya atau capital flow yang berkelanjutan, dan juga pengembangan pasar mata uang lokal itu juga akan didorong. Yang ketiga, kembali terkait dengan perubahan iklim, pembahasan keuangan berkelanjutan untuk menuju transisi ke ekonomi hijau dan lebih inklusif, itu juga akan dibahas kembali. Baik. Terima kasih Pak WMP. Terakhir Pak Dodi, jadi implementasinya dari komunike ini bagaimana tindak lanjutnya Pak Dodi? Silakan ditambahkan Pak. Mohon maaf, bisa diulang Pak Wahyu? Ya, Pak Dodi, jadi ya terakhir Pak Dodi, bagaimana tindak lanjut hasil komunike ini Pak dari hasil FCBG kemarin, implementasinya? Oke. Saya rasa untuk komunike yang telah disepakati tentunya akan kita lihat pada saat pertemuan nanti di bulan April di level Menteri dan Gubernur Bank Sentral, bagaimana implementasi atas beberapa poin yang sudah disepakati di dalam sebagaimana tertuang di dalam komunike di bulan Februari ini. Kita melihat tentunya beberapa poin yang menjadi penting untuk kita akan angkat adalah bagaimana masalah geopolitik, masalah risiko di jangka pendek, masalah tapering, masalah tentunya juga inflasi. Ini akan mewarnai dari sisi normalisasi kebijakan yang diambil oleh banyak negara dan juga bagaimana ini berpengaruh pada negara-negara berkembang lainnya. Kita melihat pada titik ini adalah pertumbuhan ekonomi dunia memang pada pertumbuhan pada pace yang relatif sesuai dengan perkiraan meskipun relatif lebih lambat, tentunya seiring dengan risiko-risiko tadi. Ini yang kita lihat tentunya adalah bagaimana di dalam pertemuan di bulan, khususnya di bulan April nanti, hal-hal beberapa kesepakatan yang telah disepakati ini akan ditempuh oleh beberapa negara, khususnya terkait dengan exit strategy. Baik, terima kasih Pak Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan juga WMP Saputra, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.